Shalom, selamat malam pemirsa. Puji Tuhan kita bisa dapat bertemu lagi di malam hari ini. Kembali saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negara yang terpilih untuk menjadi eksekutor pelaksana keputusan Allah di akhir zaman. Saudaraku, kalau dalam episode pertama itu saya menjelaskan tentang simbol negara yang dipilih Tuhan, yaitu burung Garuda. Kalau di bahasa Inggris itu Ravenous Pied. Kalau bahasa Indonesia dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, terjemahan baru itu tertulis burung guas. Kalau di bahasa Jawa lebih lengkapnya untuk mengetahui ciri yang khusus yang biasa disebut sebagai simbol adalah burung Garuda. Jadi kemarin saya menjelaskan di Alkitab bahasa Jawa itu kita lebih bisa paham bahwa negara yang dimaksud Tuhan itu adalah negara Indonesia yang berlambangkan burung Garuda. Nah, pada malam hari ini saudara, saya akan menjelaskan tentang Indonesia pun juga ditunjuk Tuhan dari ciri-ciri negaranya. Dari ciri-ciri negaranya untuk membuktikan bahwa benar bangsa ini dipilih Tuhan untuk menjadi pelaksana keputusan Allah di akhir zaman. Untuk membuktikan saudara, kita melihat di dalam Yesaya pasal 24 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu, permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Saudara, permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir. Saudara, negara yang besar dengan tanah-tanah pesisir atau kepulauan itu hanya ada di Indonesia, saudara. Negeri kepulauan, negeri pesisir itu hanya ada di Indonesia. Negeri inilah yang Tuhan maksudkan bahwa dari ufuk timur, negeri yang jauh di sana, negeri itu harus terus memuji dan memuliakan Tuhan seperti di dalam ayat 16. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian dan pujian, hormat bagi yang maha adil. Kita tahu kalau kita ini orang Indonesia memuji Tuhan, wow, luar biasa. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Papua, kalau memuji Tuhan itu sangat luar biasa. Itu menunjukkan, saudara, bahwa ciri-ciri bangsa ini telah dinubuatkan oleh Yesaya 2700 tahun yang lalu, bahwa kita adalah bangsa yang terpilih dari sekian bangsa untuk menjadi eksekutor pelaksana Allah di akhir zaman, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nubuat ini menunjukkan bahwa kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan pekerjaan yang besar buat saudara dan saya. Mega proyek Allah yang besar ini kita harus laksanakan dan kerjakan, sebab itu adalah anugerah yang terbesar. Saudara, bangsa-bangsa lain tidak terpilih untuk menjadi eksekutor pelaksana keputusan Allah, tetapi Indonesia telah dipilih 2700 tahun yang lalu lewat nabinya, yaitu Nabi Yesaya, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Benar, Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Negara pesisir, negara yang memiliki maritim terbesar di dunia. Saudaraku, itu sangat bangga. Itu menunjukkan benar-benar Tuhan betul begitu sayang sama saudara dan saya. Siapakah kita sehingga kita terpilih? Itu hanya kasih karunia Tuhan. Sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir zaman ini saudara harus mempersiapkan diri untuk hidup di dalam Tuhan dan memohon petunjuk-petunjuk Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan wisdom and knowledge atau hikmat dan marifat Allah untuk memenuhi segala unsur di dalam kehidupan kita, dan kita akan mempersiapkan diri sehingga bangsa-bangsa lain akan datang untuk belajar hikmat dan marifat di tempat ini.
Penggenapan firman Tuhan pada saat ini adalah mempersiapkan anak-anak Tuhan menjadi tubuh Kristus yang Esa dan Am. Jadi tubuh Kristus yang Esa dan Am itu bukan satu organisasi, saudara. Tetapi berbeda-beda organisasi dengan kelebihan-kelebihan talenta yang mereka miliki itu menjadi persatuan. Yang kurang, yang lebih menutupi yang kurang melengkapi yang lebih. Itu menunjukkan bahwa kita ini sedang membangun tubuh Kristus. Kita sedang membangun tubuh Kristus yang Esa dan Am, saudara. Persiapkanlah dirimu, saudara. Ini saya kemarin sudah menjelaskan di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11 bahwa simbol yang saya tunjukkan, simbol negara yang saya tunjukkan adalah Indonesia sebagai pelaksana keputusan Allah yang memiliki lambang seperti di dalam Yesaya 45 ayat 10 sampai 11, yaitu negeri burung Garuda. Itu simbolnya. Ciri yang kedua adalah negeri pesisir laut. Negeri di timur, negeri-negeri pesisir. Dan negeri-negeri pesisir yaitu Indonesia ini yang ada di timur. Tidak ada lagi selain Indonesia, negeri-negeri kepulauan, negeri-negeri pesisir. Yang dimana kalau kita mau tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Ya, Sabang sampai Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 2,01 juta kilometer persegi daratan dan 3,25 juta kilometer persegi lautan dan 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Tuhan bahwa Indonesia adalah negara-negara pesisir yang harus mempersiapkan diri pada akhir zaman, dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Untuk apa tujuannya? Membangun tubuh Kristus yang Esa dan Am untuk masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan mempelai-mempelai yang mempersiapkan diri untuk menunggu kedatangan mempelai pria surgawi. Saudaraku, pada malam hari ini saya cukup mengatakan seperti ini. Nanti di dalam episode yang berikut, session yang berikut, nanti saya akan menyampaikan tentang ciri manusianya. Yang awal saya sudah beritahu bahwa simbol burung Garuda sebagai negara yang terpilih. Yang kedua adalah negeri pesisir, negeri yang dari timur, negeri-negeri pesisir, negeri-negeri kepulauan yang terpilih oleh Tuhan. Yang ketiga, saya nanti akan menjelaskan tentang ciri daripada orang-orang yang ada di Indonesia ini yang akan melakukan pekerjaan Tuhan atau mega proyek Allah yang besar di akhir zaman, saudara. Jadi sabar saja, saya akan menyampaikan di session yang berikut. Terima kasih pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.